atau Ibu ya? Pagi, Bu. Pagi. Saya Bapak. Rian, Rian, Bu. Oke, selamat pagi Pak Rian. Bagaimana kabar hari Si- ini Pak Rian? Sibuk, Bu. Baik. Untuk akhir bulan ya, di bulan April ini banyak banget PR-nya nih, apalagi hari ini diundang terkait dengan pelaporan AEOI. Ini baru pertama kali atau sudah yang kesekian Bapak? Yang pertama kali sih, Bu. Pertama kali. Saya. Baik. ah, ah. Terima kasih ya Pak Rian ya, selamat mengikuti. Kalau bisa boleh Pak dihidupkan videonya ya Pak ya, karena izin kami nanti akan mengambil dokumentasi ya Pak ya dari kegiatan ini. Baik, kami juga menyapa selamat pagi dari BPR Haneda, Mitra Usaha. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Belum ada jawaban juga. Selamat pagi dari BPR Dana Mitra. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi dengan Ibu Mila ya. Iya. Oke, sama dong kita namanya beda L sama T aja ya. Baik, memperkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Mita. Saya salah satu penyuluh di Kanwil DJP Jakarta Timur. Pada hari ini senang sekali bisa menyapa Bapak dan Ibu sekalian, walaupun masih secara virtual ya Bapak dan Ibu ya, karena satu dan lain hal. Semoga nanti next bisa Bapak dan Ibu main ke Kanwil DJP Jakarta Timur ya. Tapi tentunya walaupun pertemuan kita secara virtual, saya harapkan tidak menyurutkan semangat dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Walaupun mungkin kenapa ya, kok sedikit banget gitu ya. Kenapa kami harus melaporkan AEOI ini gitu ya? Ini baru pertama kali dan sebagainya. Nanti kita akan bersama ya mendengarkan pemaparan dari tim penyuluh Kanwil DJP Jakarta Timur. Untuk sebelumnya, mohon izin kami juga menyapa selamat pagi Ibu Cikitita dan Ibu Tri S. Putri ya. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai agenda kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja ya, nanti kita untuk kegiatan sosialisasinya silakan fleksibel saja ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom chat atau misalnya Bapak dan Ibu ingin bertanya langsung boleh raise hand ya Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan ditemani oleh rekan saya sama-sama penyuluh di Kanwil DJP Jakarta Timur ada Mbak Yolanda Angelina. Selamat pagi Mbak Yola. Selamat pagi, Mbak Mita. Oke, bentar saya coba pakai headset dulu ya, kayaknya mendengung-dengung. Oke, bentar. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak dan Ibu ya. Terdengar ya Mbak Yola ya? Dengar. Oke. Bapak dan Ibu, mungkin untuk menyingkat waktu saja, sembari juga nanti Bapak dan Ibu mungkin sudah banyak pertanyaan ya, baru saja bergabung ini ya dari Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Sejahtera. Kasihan sekali sepertinya sedang di jalan ya Bapak ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Yolanda terkait dengan peraturan terkait untuk pelaporan AEOI ini. Apa sih sebenarnya, kenapa sih kita harus lapor gitu ya? Baik, Mbak Yola, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Mita.
Coba cek, cek. Ya, halo, selamat pagi. Halo? Nah, sudah hilang ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Mita. Nah, selamat pagi Bapak Ibu wajib pajak yang sektor usahanya lembaga keuangan ya berarti ya sebagai sasaran untuk sosialisasi kegiatan hari ini. Mungkin kita langsung ke materi ya Bapak Ibu karena nanti sekarang kita belajar teorinya dulu, kemudian nanti untuk prakteknya di Cortex akan dijelaskan oleh Mbak Mita. Saya izin untuk share screen. Oke, sudah ya? Sudah ya Mbak Mita? Baik, Bapak Ibu. Untuk sosialisasi pada hari ini kita akan membahas tentang pemenuhan kewajiban penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional oleh lembaga keuangan. Nah, Bapak Ibu, kita mempelajari materi hari ini karena banyak sekali lembaga keuangan yang berpikiran bahwa mereka hanya cukup untuk mengirimkan laporan itu kepada OJK ya, karena kan lembaga keuangan ada di bawah OJK. Nah, untuk dasar hukumnya ini sebenarnya implementasi pertukaran data baik secara internasional maupun domestik ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Nah, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 ini tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Nah, untuk aturan pelaksanaannya nanti Bapak Ibu mungkin lebih lengkapnya nanti bisa dibaca ya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 tahun 2017 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 tahun 2024. Nah, kedua aturan inilah yang menjadi dasar kewajiban pelaporan lembaga keuangan untuk melaksanakan kewajiban mereka terkait dengan akses informasi keuangan. Nah, Bapak Ibu perlu kami tegaskan ya kepada Bapak Ibu wajib pajak lembaga keuangan bahwa Direktur Jenderal Pajak ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Perpu 1 tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak ini berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, kemudian lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Jadi untuk lembaga keuangan tadi kan ada LJK, kemudian LJK lainnya dan entitas lain. Ketiga ini itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, untuk ruang lingkup akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sendiri, ini Bapak Ibu diatur dalam pasal 2 PMK 70 atau yang terakhir diubah melalui PMK 47 tahun 2024. Ruang lingkupnya adalah yang pertama penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis. Dan yang kedua itu adalah pemberian informasi dan atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan. Jadi untuk laporan informasi keuangan yang Bapak Ibu sampaikan kepada DJP ini terdiri dari dua, penyampaiannya secara otomatis dan yang kedua itu adalah penyampaian dengan berdasarkan permintaan dari DJP.
Nah, untuk kedua ruang lingkup ini juga dibagi dalam rangka yang pertama itu adalah pelaksanaan perjanjian internasional dan yang kedua itu adalah pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan untuk kepentingan domestik. Jadi Bapak Ibu nanti diwajibkan untuk memberikan laporan informasi keuangan kepada DJP baik dalam lingkup pelaksanaan perjanjian internasional maupun dalam lingkup kepentingan domestik yang hanya untuk internal ke DJP saja seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu dalam pasal 2 ayat 2 Perpu 1 tahun 2017 di sini diatur bahwa lembaga jasa keuangan yang tadi ya, lembaga jasa keuangan itu adalah perbankan, pasar modal, kemudian bidang asuransi. Nah, kemudian LJK lainnya itu adalah lembaga jasa keuangan selain yang ketiga yang tadi dan atau entitas lain ini wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yang pertama laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan domestik yang dikelola oleh LJK, LJK lainnya, dan atau entitas lain dimaksud selama 1 tahun kalender. Jadi simpelnya di sini maksudnya Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan rekening keuangan yang Bapak Ibu kelola. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mengelola ada rekening nasabah WNA misalnya gitu ya warga negara asing. Nah atas rekening WNA ini wajib Bapak Ibu laporkan kepada Direktur Jenderal Pajak dan itu termasuk ke dalam lingkup berdasarkan perjanjian internasional. Nah, bagaimana dengan rekening WNI yang Bapak Ibu kelola begitu ya. Nah, kalau untuk rekening WNI itu juga wajib dilaporkan informasi keuangannya kepada DJP tetapi memang memiliki kriteria yaitu yang saldonya itu saldo agregatnya itu lebih dari 1 miliar dalam 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan juga bahwa kerahasiaan lembaga keuangan ditiadakan untuk kepentingan pelaksanaan akses informasi keuangan. Ini diatur dalam pasal 8 Perpu 1 tahun 2017. Nah, dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian di Undang-Undang Perbankan pasal 441, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur tentang kerahasiaan lembaga keuangan ini ditiadakan Bapak Ibu untuk kepentingan pelaksanaan akses informasi keuangan. Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Baik, kemudian kita masuk ke materi kewajiban penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai wajib pajak itu kan kewajibannya itu ada 4 ya, DHBL kita biasanya singkatnya DHBL, daftar, hitung, bayar, dan lapor. Nah, untuk kewajiban Bapak Ibu sebagai lembaga keuangan dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan, kewajiban Bapak Ibu ada 3 di sini, yaitu DIL, daftar, identifikasi, dan kemudian lapor. Nah, untuk pendaftaran, lembaga keuangan ini wajib melakukan pendaftaran diri sebagai lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan non pelapor. Nah, kenapa lembaga keuangan non pelapor ini juga tetap harus mendaftarkan diri? Karena tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti lembaga keuangan non pelapor ini juga nanti akan berubah kriteria. Bisa saja berubah kriteria menjadi lembaga keuangan pelapor. Kalau misalnya memang dalam waktu ke depan nanti yang lembaga keuangan non pelapor ini berubah menjadi lembaga keuangan pelapor, nanti untuk lembaga keuangan non pelapor ini cukup untuk melakukan perubahan data saja. Nah, kemudian untuk kewajiban yang kedua itu adalah prosedur due diligence atau knowing your customer ya. Dan di sini lembaga keuangan pelapor wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan yang Bapak Ibu kelola. Jadi yang dikelola oleh lembaga keuangan ini informasi keuangannya itu wajib
dilakukan prosedur identifikasi apakah memang atas rekening keuangan ini harus dilaporkan ke DJP atau tidak, atau yang termasuk ke dalam laporan yang atau masuk ke dalam rekening keuangan yang tidak harus dilaporkan, seperti itu ya. Dan kemudian untuk kewajiban yang ketiga itu adalah terkait dengan pelaporan. Nah, lembaga keuangan pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan. Nanti isinya apa saja akan kita bahas di berikutnya. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu, kita mulai dari pendaftaran. Nah, di bagian pendaftaran, sesuai dengan pasal 6 PMK 70 tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 47 tahun 2024, lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan non pelapor ini wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk lembaga keuangan Bapak Ibu itu terdiri dari 3 ya. Dalam skup aturan ini, lembaga keuangan itu terdiri dari 3 jenis. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain. Nah, lembaga jasa keuangan di sini maksudnya adalah lembaga keuangan yang berada di bawah OJK Bapak Ibu. Yang berada di bawah OJK dan terdiri dari sektor usaha perbankan, pasar modal, kemudian sektor usaha asuransi. Nah, untuk LJK lainnya, ini adalah lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK juga, tapi tidak termasuk dalam 3 sektor yang tadi, selain sektor perbankan, selain pasar modal, dan asuransi. Nah, untuk entitas lain, ini adalah lembaga keuangan yang tidak diawasi OJK. Nah, untuk 3 lembaga keuangan ini harus melakukan self identification. Jadi harus mengidentifikasi dirinya. Apakah saya ini termasuk ke dalam lembaga keuangan pelapor ataukah saya ini masuk ke dalam lembaga keuangan yang non pelapor. Nah, untuk mengidentifikasi ini seperti apa? Nah, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai yang pertama, lembaga simpanan, yang kedua, lembaga kustodian, yang ketiga, perusahaan asuransi tertentu, dan yang keempat, entitas investasi, inilah yang termasuk ke dalam lembaga keuangan pelapor. Nah, ini contohnya misalnya perusahaan asuransi tertentu. Kenapa nggak semua perusahaan asuransi yang masuk ke dalam lembaga keuangan pelapor gitu ya. Nah, untuk perusahaan asuransi ini tidak semua wajib menjadi lembaga keuangan pelapor. Hanya perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak anuitas atau kontrak yang memiliki nilai tunai saja. Misalnya, kalau misalnya ada perusahaan asuransi ini murni asuransi jiwa atau asuransi umum dan tidak ada nilai tunainya atau itu tidak perlu menjadi LK pelapor. Berarti nanti mereka akan tergolong ke LK non pelapor. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya agar Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dirinya sendiri ya, apakah termasuk LK pelapor atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa lihat di lampiran 3 PMK 70 atau PMK 47 2024. Ini adalah lembaga keuangan yang termasuk ke dalam lembaga keuangan pelapor. Yang lembaga jasa keuangan, yang lembaga simpanan, ini termasuk Bank Umum, BPR, Bank Umum Syariah, BPR Syariah, kemudian untuk lembaga kustodian, bank kustodian, perusahaan efek, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, bisa lihat identifikasi di sini apakah Bapak Ibu termasuk ke dalam lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan non pelapor. Nah, bagaimana dengan lembaga keuangan yang non pelapor? Ini maksudnya lembaga keuangan seperti apa gitu ya. Nah, untuk lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain yang merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral, kemudian dana pensiun tertentu atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu, kemudian kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, trust tertentu, entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak, ini yang memenuhi kriteria yang tercantum dalam lampiran 1 huruf A angka 2 PMK 70 tahun 2017 sebagaimana dibuat terakhir dengan PMK 47 tahun 2024 ya, akan masuk ke dalam lembaga keuangan non pelapor. Nah, ini adalah jenis-jenis lembaga keuangan yang termasuk teridentifikasi sebagai lembaga keuangan yang non pelapor. Nah, untuk tata cara pendaftaran bagaimana Bapak Ibu?
Tata cara pendaftaran ini diatur dalam Per 4 ya, Per 4 PJ 2018, sudah diubah terakhir dengan Per 07 PJ 2024. Untuk pendaftarannya Bapak Ibu disediakan 3 channel ya, bisa secara langsung ke KPP atau ke KP2KP, bisa juga secara elektronik, dan bisa juga melalui pos ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman. Nah, untuk batas waktu pendaftarannya itu adalah akhir bulan Februari tahun kalender berikutnya, setelah tahun terpenuhinya kriteria sebagai lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan non pelapor. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ada sebuah koperasi, misalnya koperasi simpan pinjam, berdiri tahun 2023. Nah, koperasi ini paling lambat sudah harus mendaftarkan diri pada akhir bulan Februari tahun 2024. Terdaftar 2023, maka batas waktu pendaftarannya adalah akhir bulan Februari tahun 2024. Seperti itu contohnya ya. Dan untuk formulir pendaftaran Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya contoh formulir pendaftarannya. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu kalau untuk pendaftarannya di bagian poin 2, lembaga keuangan pelapor ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan untuk kedua ruang lingkup ini. Yang tadi kita bahas, ruang lingkup yang pertama adalah yang berdasarkan perjanjian internasional, dan yang kedua itu adalah untuk kepentingan perpajakan domestik. Nah, ini yang dua-duanya dicentang ya Bapak Ibu bagi LK pelapor pada saat mendaftarkan diri. Nah, untuk lembaga keuangan pelapor yang mendaftarkan diri, ini juga harus melampirkan daftar jenis rekening keuangan yang dikecualikan atau excluded account. Berikut juga dengan alasan dikecualikannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian D ya, di bagian D di lampirannya ada 7 jenis rekening yang dikecualikan dari pelaporan. Ini nanti Bapak Ibu lampirkan pada saat melakukan pendaftaran. Nah, nanti pada saat melakukan pelaporan untuk rekening-rekening ini tidak perlu Bapak Ibu laporkan, hanya perlu dilampirkan pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya bisa dilakukan secara elektronik Bapak Ibu melalui Cortex. Untuk ini nanti akan dibahas dengan Mbak Mita ya untuk pendaftaran via Cortex itu caranya seperti apa. Nah, untuk user guide aplikasi Cortex ini sudah disediakan Bapak Ibu, nanti bisa dilihat diakses di https://pajak.go.id /reformdjp /Cortex. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ ada seri lembaga keuangan, ada user guide untuk buku manual Cortex 2024, user guide lembaga keuangan. Nah, nanti untuk informasi lebih lengkapnya, cara untuk daftarnya nanti bisa Bapak Ibu lihat dalam user guide tersebut. Nah, itu tadi untuk pendaftaran secara elektronik. Kalau untuk pendaftaran secara langsung atau melalui pos ekspedisi atau kurir, Bapak Ibu mengisi formulir pendaftaran, dan formulir ini bisa diunduh di laman DJP, kemudian menyampaikan formulir itu ke KPP atau KP2KP, kemudian Bapak Ibu tanda tangan dulu formulirnya, kemudian disampaikan. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan menerima tanda terimanya ya, tanda terima bukti pendaftarannya. Nah, untuk pendaftaran ini Bapak Ibu selain dilakukan secara self assessment oleh wajib pajak, ini bisa dilakukan juga secara jabatan oleh DJP. Nah, DJP dalam pasal 6 ayat 7 PMK 70 2017 ini DJP secara jabatan ini dapat menetapkan lembaga jasa keuangan lainnya, dan atau entitas lain sebagai lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan non pelapor dalam hal diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan kewajiban pendaftaran tidak dipenuhi oleh wajib pajak atau LJK lainnya, dan atau entitas lain ini mendaftarkan diri sebagai LK non pelapor, tapi sebenarnya memenuhi kriteria sebagai lembaga keuangan pelapor. Nah, untuk lembaga keuangan sendiri Bapak Ibu juga bisa melakukan permohonan perubahan data. Ini juga bisa dilakukan disediakan 3 channel oleh DJP, bisa secara langsung ke KPP atau KP2KP, bisa dilakukan secara elektronik juga tadi melalui Cortex, dan bisa juga dilakukan melalui pos ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman. Nah, untuk permohonan perubahan data ini, Bapak Ibu nanti formulirnya sama ya, sama dengan waktu tadi formulir pendaftaran, tapi di bagian atasnya itu
itu nanti ada kolom yang harus dicentang, yaitu kolom centang bagian perubahan datanya. Dan Bapak Ibu pada saat menyampaikan formulir ini dilengkapi juga dengan dokumen pendukungnya Bapak Ibu, dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data. Misalnya kalau sebelumnya lembaga keuangan tersebut hanya sebagai lembaga simpanan. Nah, kemudian secara dengan berjalannya waktu misalnya ekspansi ke lembaga kustodian, nah berarti kan harus melakukan perubahan data. Nah, perubahan data ini bisa Bapak Ibu sampaikan kepada DJP, bisa secara langsung, bisa secara elektronik, dan bisa juga melalui pos ekspedisi atau kurir. Nah, untuk tata cara permohonan pencabutan status terdaftar ini juga dapat dilakukan melalui 3 channel ini dan dibuat dengan surat permohonan pencabutan status terdaftar. Dan ini dilengkapi dengan dokumen pendukung. Ini kalau misalnya memang lembaga keuangannya mungkin sudah tidak beroperasi lagi atau seperti itu ya, bisa mengajukan surat permohonan pencabutan status terdaftarnya dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Nah, Bapak Ibu, kita ke kewajiban yang terkait dengan pelaporan. Tadi kita sudah bahas tentang pendaftaran. Nah, kita bahas terkait dengan pelaporannya. Nah, untuk pelaporannya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, kewajiban pelaporan ini diatur dalam Perpus 1 tahun 2017. Dalam pasal 2 ayat 2 diatur bahwa LJK lainnya dan atau entitas lain ini wajib menyampaikan kepada DJP laporan yang berisi informasi keuangan yang dikelola oleh LJK lainnya dan atau entitas lain yang dimaksud selama 1 tahun kalender sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Nah, untuk pelaporannya seperti apa? Kalau berdasarkan perjanjian internasional untuk LJK, Lembaga Jasa Keuangan ini tadi yang sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi dilaporkan maksimal 1 Agustus dan dilaporkan kepada DJP melalui OJK, melalui aplikasi Sipina namanya, sipina.ojk.go.id. Dan kemudian nanti Sipina maksimal 31 Agustus itu akan melaporkan akan memberikan laporan tersebut kepada DJP. Nah, bagaimana dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain selain yang lembaga jasa keuangan perbankan, pasar modal, dan asuransi? Maksimal 30 April ya Bapak Ibu, maksimal 30 April dilaporkan kalau dulu itu dilaporkan di portal EOI, tapi kalau untuk yang sekarang dilaporkan melalui Cortex, maksimal tanggal 30 April. Nah, secara garis besarnya untuk lembaga keuangan pelapor ini meninjau rekening keuangan yang dikelolanya. Jadi meninjau rekening keuangan yang dikelola, kemudian diidentifikasi rekening mana ini yang harus atau yang wajib dilaporkan kepada DJP dengan menerapkan prosedur identifikasi rekening keuangan. Dilihat dulu, diidentifikasi rekening keuangan mana yang memang harus dilaporkan kepada DJP dan kemudian menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan tersebut kepada DJP. Ini untuk gambaran garis besar kewajiban Bapak Ibu dalam melakukan pelaporan. Nah, yang dilaporkan apa ya Bapak Ibu? Yang dilaporkan itu adalah rekening keuangan. Nah, pengertian rekening keuangan di sini adalah merupakan rekening yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan lainnya atau entitas lain termasuk rekening simpanan. Ini untuk lembaga simpanan ya, berarti rekening keuangannya itu adalah rekening simpanan. Kemudian untuk lembaga kustodian, rekening keuangannya itu adalah rekening kustodian. Kemudian untuk lembaga keuangan investasi ini bentuk rekening keuangannya itu adalah setiap penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas atau surat utang. Nah, untuk perusahaan asuransi tertentu, rekening keuangan yang dimaksud di sini adalah setiap kontrak asuransi nilai tunai dan kontrak anuitas yang diterbitkan atau dikelola oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, Bapak Ibu,
Untuk rekening keuangan yang wajib dilaporkan itu seperti apa? Rekening keuangan yang seperti apa yang wajib dilaporkan? Nah, rekening keuangan yang sudah diidentifikasi tadi sesuai dengan prosedur due diligence sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan dipegang oleh yang pertama itu adalah satu atau lebih orang pribadi dan atau entitas yang wajib dilaporkan. Dan yang kedua itu adalah entitas non keuangan pasif. Dalam hal satu atau lebih pengendali entitas yang dimaksud ini merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan. Jadi untuk entitas non keuangan pasif ini maksudnya adalah entitas yang penghasilan bruto utamanya itu dari passive income atau dari investasi atau dari reinvestasi misalnya ya. Nah, apabila misalnya entitas ini pemiliknya misalnya WNA. Nah, WNA ini berarti untuk entitas ini juga wajib rekening keuangan ini wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan pelapor. Nah, untuk dalam lingkup atau skup pertukaran data internasional, ini untuk rekening keuangan yang dipegang oleh orang pribadi ini tidak ada batasan saldo minimal ya Bapak Ibu. Jadi untuk kewajiban pelaporan data yang skupnya itu adalah pertukaran data internasional, apabila Bapak Ibu memiliki rekening nasabah misalnya rekening WNA yang Bapak Ibu kelola, maka untuk orang pribadi ini tanpa batasan saldo minimal ini semuanya harus dilaporkan kepada DJP. Nah, kalau untuk entitas ini terbagi dua. Untuk rekening lama, agregat saldonya itu lebih besar dari 250.000 US dollar. Kemudian untuk rekening baru ini tanpa batasan saldo minimal. Nah, rekening lama di sini maksudnya apa? Rekening lama di sini maksudnya adalah rekening yang dibuka sampai dengan 30 Juni tahun 2017. Jadi yang untuk rekening yang dibuka sampai dengan 30 Juni 2017 ini termasuk ke dalam rekening lama sehingga yang dilaporkan itu adalah apabila agregat saldonya itu lebih besar daripada 250.000 US dollar. Kemudian untuk rekening baru ini adalah rekening yang dibuka setelah 1 Juli tahun 2017. Dan ini untuk rekening baru ini seluruhnya dilaporkan tanpa adanya batasan saldo minimal. Nah, kenapa tahun 2017 kenapa terbagi yang sebelum Juni dan setelah Juli itu dibagi karena pada tahun 2017 lah regulasi terkait dengan pertukaran data ini sudah diimplementasikan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, untuk rekening keuangan yang wajib dilaporkan ini juga termasuk rekening keuangan yang tidak terdokumentasi atau undocumented account. Ini maksudnya adalah rekening ini tidak diketahui orang pribadinya itu wajib pajak negara mana misalnya gitu, tidak diketahui dia itu warga negara mana. Nah, itu termasuk ke dalam rekening keuangan tidak terdokumentasi dan wajib tetap harus dilaporkan. Dan kemudian untuk rekening yang telah ditutup atau close account ini juga harus dilaporkan dan dilaporkannya itu ada pada dilaporkan di tahun kapan ditutupnya gitu. Jadi misalnya untuk rekening ini misalnya sebuah rekening ditutup tahun 2024. Nah, berarti rekening ini juga masih tetap harus dilaporkan di tahun yang 2024 yang batas waktu pelaporannya nanti adalah April 2025 seperti itu. Dan kemudian untuk rekening yang tidak aktif atau dormant account ini juga tetap harus dilaporkan juga rekening keuangannya oleh lembaga keuangan. Ini untuk yang skup pertukaran data internasional ya Bapak Ibu. Untuk rekening keuangan yang dikecualikan atau tidak perlu dilaporkan nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Untuk jenis excluded account ini merupakan rekening keuangan yang memenuhi kriterianya tercantum dalam lampiran 1 huruf A PMK 70 tahun 2017 dan ini hanya berlaku untuk lingkup pelaporan informasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional saja. Jadi untuk domestik ini tidak berlaku Bapak Ibu. Hanya berlaku untuk pelaporan informasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional. Ada rekening pensiun tertentu, rekening non pensiunan fasilitas pajak tertentu, kontrak asuransi jiwa tertentu, dan seterusnya. Ini untuk rinciannya nanti Bapak Ibu bisa lihat kriterianya di dalam lampiran 1 huruf A, angka 3 huruf Q, PMK 70 tahun 2017. Nah, itu tadi dalam rangka pelaporan dalam rangka
pertukaran data internasional ya. Nah, bagaimana untuk pertukaran data domestik? Nah, untuk pertukaran data domestik ini, lembaga jasa keuangan juga tetap harus melaporkannya kepada DJP dengan mungkin perbedaan kriterianya yang dilaporkan itu adalah kalau tadi yang untuk pertukaran data internasional itu tidak ada batasan saldo minimalnya, kalau untuk data domestik ini untuk rekening yang dimiliki oleh orang pribadi batasannya adalah dengan agregat saldo minimal 1 miliar. Minimal 1 miliar itu yang dilaporkan kepada DJP. Kalau yang dimiliki oleh entitas ini tanpa ada batasan saldo minimal. Jadi semuanya tetap harus dilaporkan kepada DJP. Nah, untuk entitas investasi ini tanpa batas saldo minimal, lembaga kustodian juga tanpa batasan saldo minimal, dan untuk perusahaan asuransi tertentu kriterianya adalah nilai pertanggungan paling sedikit 1 miliar. Itu yang dilaporkan oleh lembaga keuangan kepada DJP. Nah, untuk yang dikecualikan untuk dilaporkan itu adalah rekening keuangan yang dimiliki oleh entitas pemerintah, organisasi internasional, dan bank sentral ini dikecualikan untuk dilaporkan. Nah, Bapak Ibu data yang Bapak Ibu laporkan ini apa gitu ya, nanti isi laporannya itu apa, seperti itu. Nah, laporan yang berisi informasi keuangan ini paling sedikit memuat 5 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah identitas pemegang rekening keuangan, yang kedua adalah nomor rekening keuangan, yang ketiga identitas lembaga keuangan pelapor, yang keempat saldo atau nilai rekening keuangan, yang kelima adalah penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Nah, kita lihat satu-satu untuk identitas pemegang rekening keuangan. Nah, pada saat Bapak Ibu melaporkan, menyampaikan laporan rekening keuangan kepada DJP, nah, untuk identitas pemegang rekening keuangan ini harus memenuhi data-data nama, alamat, negara domisili perpajakannya, kemudian tax identification number atau TIN, kemudian tempat dan tanggal lahir. Jadi, untuk pemegang rekening keuangan orang pribadi harus memenuhi kelima data ini. Nah, untuk pemegang rekening keuangan entitas, Bapak Ibu silakan dilengkapi datanya, nama, alamat, negara domisili perpajakan, tax identification number, kemudian identitas orang pribadi pengendali entitasnya, namanya, alamatnya, negara domisili perpajakan, kemudian TIN, dan tempat tanggal lahirnya. Oke, kemudian yang nomor rekening keuangan. Nah, nomor untuk mengidentifikasi rekening keuangan atau nomor lain yang memiliki fungsi yang sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia. Misalnya kalau untuk perbankan ya, untuk sektor perbankan misalnya nomor rekening keuangan ini adalah nomor rekening simpanan. Nah, kalau dalam sektor perasuransian misalnya nomor yang diisi di sini adalah nomor polis atau kontrak. Kemudian sektor pasar modal yang diisi adalah nomor rekening efeknya, kemudian untuk lainnya ini adalah nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaannya. Oke, kemudian untuk yang ketiga, data yang ketiga itu adalah identitas lembaga keuangan pelapor. Jadi nanti Bapak Ibu juga tetap harus melampirkan identitas lembaga keuangan pelapornya, nama LK pelapornya siapa, kemudian nomor identitasnya, misalnya NPWP LK pelapornya berapa, dilengkapi data-datanya. Nah, kemudian untuk data yang keempat itu adalah saldo atau nilai rekening keuangan. Nah, untuk saldo yang dilaporkan Bapak Ibu, ini adalah saldo atau nilai yang dilaporkan posisinya itu per 31 Desember tahun yang dilaporkan. Nah, misalnya kalau untuk rekening simpanan misalnya saldo tabungannya per 31 Desember berapa, termasuk pokok dan bunga gitu ya. Kemudian untuk rekening efek misalnya nilai aset bersih plus rekening dananya berapa, kemudian untuk polis atau kontrak nilai tunainya berapa gitu. Nah, apabila saldonya bernilai negatif, Bapak Ibu laporkannya nilainya 0. Dilaporkan nilainya 0, kemudian dalam hal rekening keuangan ditutup sebelum akhir tahun rekening keuangan ini dilaporkan, maka seperti yang tadi sudah kita bahas ya, rekening keuangan yang sudah ditutup itu dilaporkan sebagai close account atau rekening keuangan yang telah ditutup. Nah, saldo yang dilaporkan untuk close account ini adalah Rp0. Kemudian yang kelima itu adalah penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Nah, misalnya untuk rekening simpanan.
Nah, Bapak Ibu juga melaporkan penghasilan-penghasilan yang didapat oleh nasabah ini terkait dengan rekening keuangannya, misalnya jumlah bruto bunga, bunga tabungan, deposito, dan sebagainya itu dilaporkan juga. Kemudian untuk rekening kustodian misalnya jumlah bruto bunganya, jumlah bruto dividen, jumlah bruto yang dihasilkan dari penjualan atau redemption aset keuangannya, kemudian aset keuangan lain ini jumlah apapun yang dibayarkan atau dikreditkan kepada pemegang rekening keuangan terkait kepemilikan aset keuangan. Nah, penghasilan ini diakumulasikan selama 1 tahun kalender dan dilaporkan. Nah, Bapak Ibu, ini ada laporan nihil juga ya. Jadi untuk kewajiban penyampaian laporan juga meliputi penyampaian laporan nihil dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan dalam 1 tahun kalender. Misalnya ada koperasi, dia hanya misalnya koperasi ini hanya memiliki nasabah warga negara Indonesia aja, jadi dia nggak punya nasabah warga negara asing gitu ya. Nah, ini juga tetap harus menyampaikan laporan kepada DJP. Nah, tetap harus lapor dalam konteks pertukaran data internasional walaupun tidak memiliki nasabah warga negara asing ya, dan ini dilaporkan nihil. Jadi tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian ini perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu terkait dengan daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan. Nah, DJP ini mengumumkan kepada publik dan ini pengumumannya ini akan diperbaharui paling sedikit 1 kali per tahun. Pengumuman ini adalah terkait dengan negara-negara daftar yurisdiksi partisipan, kemudian negara-negara yang termasuk ke dalam daftar yurisdiksi tujuan pelaporan. Jadi negara-negara yang nanti akan negara-negara yang nanti akan dikirimi data dari Indonesia seperti itu ya. Daftar-daftar negara tersebut baik sebagai partisipan maupun negara yurisdiksi tujuan pelaporan ini akan diupdate secara berkala minimal paling sedikit 1 kali 1 tahun akan diumumkan oleh DJP dan dapat Bapak Ibu akses di pajak.go.id/eoi. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita bahas adalah pelaporan terkait dengan pertukaran data secara otomatis, nah yang kedua ini kita akan membahas tentang informasi dan atau bukti atau keterangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional. Kalau yang tadi itu adalah secara otomatis Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk melaporkan rekening keuangan yang Bapak Ibu kelola. Nah, kalau yang ini adalah permintaan berdasarkan permintaan dari DJP. Jadi Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain. Nah, atas permintaan informasi ini, maka LJK lainnya dan atau entitas lain tersebut wajib memberikan informasi dan atau bukti atau keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak dan ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ya Bapak Ibu, diatur juga dalam PMK 47 Tahun 2024 dan SE 16 Tahun 2017. Nah, kalau misalnya nanti contohnya ya, ada negara yurisdiksi mitra kita yang minta data, misalnya minta data terkait dengan WNA, mereka minta data terkait dengan warga negara mereka yang memiliki rekening misalnya di negara kita. Nah, maka DJP melalui Direktur Perpajakan Internasional nanti akan menyampaikan permintaan IBK, informasi atau bukti dan atau keterangan kepada lembaga keuangan. Dan atas permintaan tersebut 1 bulan sejak tanggal diterima permintaan tersebut, lembaga keuangan harus sudah menyampaikan jawaban kepada Direktur Perpajakan Internasional dan kemudian data tersebut nanti akan dikirimkan oleh DJP kepada negara yurisdiksi mitra kita seperti itu. Dan untuk mekanismenya nanti bisa dilakukan secara elektronik atau bisa dilakukan secara langsung disampaikan melalui KPP terdaftarnya. Baik, untuk teorinya seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Mungkin untuk lebih memahami tata cara pendaftaran atau pelaporannya nanti kita bisa langsung praktek ya, nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Mita. Saya langsung over ke Mbak Mita. Baik, terima kasih Mbak Yola. Bagaimana Bapak dan Ibu? Pusing atau enggak?
Ya, mungkin karena sebenarnya kan untuk pertukaran data ini ya atau pelaporan AEOI ini sudah sejak 2017 ya, Mbak Yola ya, gitu. Jadi sudah bukan merupakan hal yang baru lagi, tapi bisa saja mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ini merupakan hal yang baru atau belum biasa lah ya. Barangkali tahun lalu sudah melaporkan, tahun ini masih bingung juga, apalagi sistemnya berganti ya. Yang sebelumnya pelaporannya itu dilakukan melalui portal IOI, sekarang pakai Cortex ya, Bapak dan Ibu ya. Dan juga untuk apa namanya jangka waktu pelaporannya ya, mengingat sebentar lagi ya, Mbak Yola ya. Izin, apakah sudah terlihat atau belum ya? Sudah ya. Nah, ya Bapak dan Ibu, jadi janganlah apa sih kalau orang bilang tuh jangan antipati ya sama Cortex ya. Walaupun mungkin kami mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya dari Bapak dan Ibu dalam menggunakan Cortex ya, mungkin ya selama dalam kurun waktu hampir 4 bulan ini, tapi percayalah bahwa eh, ini merupakan salah satu bentuk yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada wajib pajak, mempermudah. Hanya saja mungkin ada beberapa part yang masih perlu diperbaiki gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Mohon izin ya, untuk sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana sih, tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk kriterianya, pelapor dan non-pelapor gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana tata cara pelaporannya. Nah, Bapak dan Ibu nanti sebenarnya bisa juga mendownload untuk panduannya ada di pajak.go.id ya. Kalau sekarang kami hanya mohon izin memperlihatkan gambarannya seperti apa ya Bapak dan Ibu ya. Nanti bisa dipraktekkan ya. Nah, ini nanti untuk konten panduan korteksnya ya, Bapak dan Ibu ya, ada pendaftaran, lembaga keuangan sebagai pelapor, dan seterusnya ya, Bapak dan Ibu. Kalau untuk tadi kan sudah dibahas oleh Mbak Yola gitu ya. Sebelum kita menjadi lembaga keuangan atau lembaga jasa keuangan pelapor gitu ya. Bagaimana sih apa yang harus kita lakukan gitu ya? Di sistem kita harus melakukan pendaftaran lembaga keuangan sebagai pelapor ya. Jadi wajib pajak lembaga keuangan mengajukan permohonan penetapan melalui portal AIK ya. Jadi gimana caranya nih Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu silakan login ke portal wajib pajak seperti biasa ya teks.pajak.go.id tampilannya sebagaimana biasanya. Silakan diisikan dengan NPWP badannya, kemudian passwordnya jangan lupa untuk NPWP badannya diisikan 16 digit, password dan seterusnya seperti biasa login. Kemudian kalau sudah bisa login akan ada menu tampilan seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga Bapak dan Ibu pasti sudah terbiasa. Hanya saja biasanya berkutat dengan pembuatan faktur dan lain sebagainya ya. Silakan Bapak dan Ibu dalam hal untuk pelaporan IOI ini membuka di menu portal saya. Itu di drop down ke bawah. Kemudian ada perubahan status bisa digeser, digulir ke kanan. Nanti kalau di kebawahin gitu ya Bapak dan Ibu ada di situ menunya Lembaga Keuangan Pelapor Penetapan. Ya, silahkan diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu ya, manajemen kasus ini otomatis ya, kanalnya daring karena disampaikan langsung melalui penetapannya ini melalui portal Bapak dan Ibu sekalian. Gimana kalau misalnya mau mengajukan melalui TPT boleh ya Bapak dan Ibu atau via pos boleh ditujukan ke KPP terdaftar gitu ya. Nah, kemudian ini informasi yang di kotak-kotak ini silakan untuk diisi ya, manajemen kasus, kuasa wajib pajak, identitas wajib pajak. Hal ini udah otomatis ya, Bapak dan Ibu ya. Otomatis sudah terisi ya. Jadi dipastikan di kotak-kotak ini ya. Nah, kemudian ketika digulir ke bawah lagi, ada beberapa item yang harus diisi. Financial reporter email, kemudian institusi kategori gitu ya. Untuk email, silakan dimasukkan email yang aktif digunakan oleh perusahaan, maaf, institusinya gitu ya, entitasnya. Karena apa?
emailnya ini akan digunakan untuk verifikasi. Jadi nanti ketika ada kode yang dikirimkan, itu akan masuk ke email yang dituliskan di sini, financial reported email. Gitu ya. Jadi pastikan email yang diisikan adalah yang saat ini aktif digunakan oleh entitas tersebut. Ya, kemudian pilih kategori lembaga keuangan, nanti silakan dipilih. Ada pilih ruang lingkup pelaporan juga, nanti bisa dipilih ya Bapak dan Ibu, atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya sudah sambil ya, sembari membuka Zoom, juga membuka Cortex-nya, TP Portal Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat juga ya. Kemudian aktivitas bisnis lembaga keuangan yang dilaporkan, ada aktivitas bisnis lembaga keuangan yang tidak dilaporkan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yola ya. Di situ nanti akan ada pilihannya ya, Bapak dan Ibu ya. Ini klik untuk tambahkan petugas. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada mendelegasikan petugas atau pegawai di tempat Bapak dan Ibu sekalian ya. Pastikan yang ini untuk NIP, nama dan emailnya itu sesuai ya, Bapak dan Ibu ya. Itu paling catatannya. Kemudian yang ini untuk formulir penetapan untuk yang ke-16 untuk menambahkan produk keuangan yang dikecualikan apabila ada ya. Kalau tidak ada silakan bisa dilewati jenis rekening produk dan alasan. Kalau ada silakan kemudian klik untuk disimpan ya. Terus jangan lupa ketika sudah diisi item-item tadi centang pernyataannya ya Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa klik simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Bukti penerimaan surat permohonan penetapan. Jadi kan Bapak dan Ibu nih sebelum lapor itu kan harus memohon nih kalau misalnya belum ditetapkan gitu ya sebagai lembaga jasa keuangan pelapor. Nanti untuk permohonan penetapannya ini akan dilakukan atau diproses oleh seksi pelayanan di KPP terdaftar Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tampilannya akan seperti ini nih Bapak dan Ibu. Portal saya, kemudian cek kasus, daftar kasus yang diajukan wajib pajak, termasuk untuk permohonannya lainnya ya, yang diajukan oleh Bapak dan Ibu nih, kalau misalnya ada selain permohonan penetapan tadi sebagai lembaga jasa keuangan pelapor gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu ada permohonan yang lain, itu bisa diceknya di sini ya, portal saya, kemudian kasus, bisa dipilih nanti, oh nomor kasusnya berapa, nanti bisa dilihat nih. Untuk melihat kasusnya bisa diklik. Nah, sudah sejauh mana sih? Oh, ternyata kasusnya sedang diproses, misalnya seperti itu. Atau status kasusnya sudah selesai. Ya, jadi semudah itu sebenarnya ya, Bapak dan Ibu ya, di Cortex ini. Nah, kemudian pendaftaran lembaga keuangan sebagai pelapor. Login setelah penetapan sebagai pelapor, pengenalan menu dan fitur portal dari AIK-nya. Ya, setelah tadi sudah ya Bapak dan Ibu ya. Sekarang nanti kan akan ada ketika sudah diverifikasi oleh seksi pelayanan akan ada apa namanya ya? Password yang dikirimkan ya Bapak dan Ibu ya ke email yang tadi Bapak dan Ibu daftarkan pada saat Bapak dan Ibu mendaftarkan untuk ditetapkan gitu ya. Nah, cek emailnya nih Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya kasusnya sudah selesai, bisa juga dicek email atau secara berkala emailnya dicek. Cek email yang didaftarkan sebagai petugas pelaksana atau executive officer untuk melihat ID pengguna dan kata sandi termasuk ke dalam tadi pegawai yang sudah ditambahkan. Ya, kalau misalnya pegawai itu sudah ditambahkan sebagai pengguna juga, dia juga bisa mengecek. Misalnya, saya tadi sudah ditambahkan nih di Koperasi Simpan Pinjam A gitu ya, untuk bisa menglogin. Nah, ketika saya buka, masukkan ID pengguna, kemudian kata sandi, kemudian masukkan CAPTCHA, nanti akan tampilan mukanya berubah seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, seperti ini. Kemudian di portal saya itu seperti ini tampilannya, ada perubahan status, lembaga keuangan pelapor penetapan, kemudian ada pencabutan, perubahan data, dan seterusnya ya. Ini hanya pengenalan menu-menunya saja, Bapak dan Ibu, untuk
bantuan ya terkait dengan panduan ya. Sebenarnya di sini juga sudah ada. Kemudian manajemen akses atas password yang sudah diberikan tadi, Bapak dan Ibu bisa juga menggantinya kembali. Jadi passwordnya itu given ya dari DJP. Ketika Bapak dan Ibu akan membuka portal AIK ini, pertukaran informasi ini untuk pelaporan ya. Nanti akan seperti ini untuk perubahan passwordnya bisa diakses melalui menu manajemen akses. Ya, seperti biasa aja ya Bapak dan Ibu ya. Ketik password yang sekarang, kemudian mau dirubah seperti apa. Captcha-nya untuk password jangan lupa terdiri dari minimal 8 ya, 8 terdiri dari angka, huruf kecil, dan ada huruf besarnya. Nah, tampilannya nih, Bapak dan Ibu, kalau di menu pertukaran informasi perpajakan domestik itu ada dua. eh, Kalau di drop down ke bawah ya, pertukaran informasi perpajakan, ada domestik dan juga internasional gitu ya. Tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Nanti untuk penggunaannya seperti apa nanti akan kita lihat bersama. Nah, ini juga termasuk ini ya, daftar executive officer. Kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai lembaga jasa keuangan, sebagai pelapor, apakah itu bisa dicabut? Bisa. Permohonannya pun bisa dilakukan melalui portal Bapak dan Ibu sekalian, atau bisa juga melalui via pos atau datang ke KPP dengan membawa berkas, boleh ya, dimasukkan ke KPP, terdaftar melalui loket pelayanan. Nah, ini Bapak dan Ibu seperti biasa login kalau misalnya mau melakukan pencabutan ya. Sama perubahan status juga ya, masuknya ke menu portal saya, drop down ke bawah, nanti ada perubahan status, digulir ke kanan, nanti di drop down ke bawah ada lembaga keuangan pelapor pencabutan. Ya, jadi ini sebenarnya hanya pengenalan sih ya Bapak dan Ibu ya. Menu-menunya seperti apa. Nah, hanya saja nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan pencabutan, silahkan mengisikan alasan pencabutannya, ya. Kemudian mengunggah dokumen pendukung pencabutan. Jadi silahkan disesuaikan ya Bapak dan Ibu ya. Apakah karena memang sudah tidak ada atau memang sudah mau ditutup dan seterusnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Silahkan dilampirkan dokumen terkait. Klik simpan. Nah, nanti juga akan sama, akan ada bukti penerimaan surat permohonan pencabutan yang Bapak dan Ibu semuanya terima. Jadi bedanya kalau dulu kan kita kalau ke TPT memberikan permohonan gitu ya, buktinya kan yang kuning-kuning itu ya, bukti penerimaan surat gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau sekarang kan segala digital. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, kemudian kalau sekarang gimana tata cara pelaporannya nih? Gitu ya. Oh ya, untuk pencabutan tadi juga akan diproses di kantor pelayanan pajak terdaftar ya, Bapak dan Ibu ya. Sama juga untuk melihat progresnya seperti apa, seperti tadi. Kalau ke menu buka lagi ke portalnya Bapak dan Ibu sekalian, kemudian portal saya, cek kasus, nanti sampai mana gitu ya. Apakah sudah selesai atau sedang proses, bisa dicek di situ. Nah, sekarang untuk tata cara pelaporannya nih melalui Cortex seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan sudah ya menggunakan ID. Nah, ini mungkin sebelum kita ke sana ya, Bapak dan Ibu ya, hal-hal yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak. Jadi, persiapan pelaporan CRS ini menu ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk pelaporan baik untuk kepentingan internasional maupun perpajakan domestik. Menggunakan dua cara pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak, yaitu melalui web key-in khusus untuk CRS domestik dan upload files. Sebelum diunggah, file dienkripsi terlebih dahulu menggunakan aplikasi enkripsi dari Direktorat Jenderal Pajak. Formatnya itu bisa menggunakan template Excel, maaf ya, Excel atau XML. Beda ya kalau faktur itu pakainya XML ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau ini bisa menggunakan Excel dan bisa juga menggunakan XML dengan struktur yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi poin pentingnya itu kalau misalnya kayak ini itu hanya bisa per 10 kalau nggak salah ya Bapak dan Ibu ya. Cuma 10, 10 gitu. Nah, tapi kalau misalnya mengunggah file, upload file itu harus ada tata caranya nih Bapak dan Ibu.
Yang pertama, file laporan diletakkan dalam sebuah folder, diberi nama sama dengan file. Contohnya, filenya ini ya, seperti Bapak dan Ibu lihat bersama di layar, itu angka ya, misalnya 0001 dan sekian, sekian, sekian gitu ya. XML serta nama foldernya juga sama, tanpa XML tapi ya, Bapak dan Ibu ya. Satu folder hanya terdapat satu file laporan format Excel atau format XML. Jalankan aplikasi enkriptor DJP dan pilih folder yang akan dienkripsi, lalu tekan OK. Hasilnya berupa file zip yang terenkripsi. Contoh file yang dienkripsikan itu nama foldernya. Seperti Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau misalnya sudah dienkripsi, dia akan ada hasil enkripsi namanya sama dengan foldernya, hanya saja ada tambahan dalam kurung encrypted, kemudian tanggalnya, tutup kurung, titik zip. Ya, kemudian file enkripsi tersebut yang akan diupload ke Cortex Portal Financial Entity Reporting. Nah, kalau bingung seperti apa, sudah ada panduannya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa juga download di pajak.go.id termasuk enkriptornya ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sering apa namanya membuka-buka nih ya pajak.go.id, di situ downloadannya lengkap sekali ya Bapak dan Ibu. Cuma mohon maaf sekali untuk hari ini kita tidak bisa mempraktekkan bersama ya karena satu dan lain hal. Baik. Nah, ini untuk dashboard pelaporannya ya, Bapak dan Ibu ya. Tadi ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah bisa login, kemudian Bapak Ibu pilih yang apa namanya menu setelah manajemen kasus ini ya untuk pelaporannya ya. Diakses melalui Exchange of Information ya, CRS domestik ya. Kalau untuk menu pelaporannya apakah domestik atau internasional? Kalau domestik pilih form untuk pengirimannya itu laporan CRS domestik, baik melalui upload file maupun web key-in, diklik ya. Ringkasan jumlah laporan, total submitted report, jumlah laporan CRS domestik yang sudah diterima oleh DJP, baik melalui upload maupun web key-in. Total not submitted, ini kalau keterangannya ya, Bapak dan Ibu ya, apabila jumlah laporan yang belum dikirim, baik yang sudah valid maupun belum valid. Yang ketiga, kalau misalnya statusnya itu total draft, input web key-in, jumlah laporan yang masih dalam status draft, belum dikirim ke DJP melalui web key-in. Jadi Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengisiannya itu dipastikan identitasnya sesuai ya, karena nanti akan tervalidasi otomatis by system ketika Bapak dan Ibu upload gitu ya. Makanya nanti akan ada keterangan total submitted report berapa gitu ya, yang belum submit berapa, yang masih draft gitu. Nah, ini untuk penjelasannya kode negara secara default diisi Indonesia, tahun pajaknya diisi mulai dari tahun 2017 hingga tahun sebelumnya. Misalnya kalau untuk sekarang kita lapornya di 2025, maka maksimal bisa diisi 2024. Kemudian untuk file, untuk kolom laporan ke diisi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai urutan laporan. Gitu ya. Kalau misalnya seperti tadi yang sudah dijelaskan kepada Mbak Yola, tidak ada nih yang perlu dilaporkan. Kan laporannya nihil, dicentang atau enggak gitu ya. Bapak dan Ibu ketika dicentang ya tidak perlu mengunggah file atau web key-in langsung masuk ke statement agree. Tapi kalau tidak dicentang, mengunggah file atau web key-in bisa diakses gitu. Jadi kalau memang tidak ada data ya silakan, tidak ada yang harus dilaporkan gitu ya. Maksudnya Bapak dan Ibu ya, itu dicentang ya. Tapi kalau misalnya memang harus ada yang dilaporkan berarti akan ada file yang diunggah atau kita harus memasukkan web key-in gitu ya bahasanya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Silakan browse wipe file zip terenkripsi yang tadi sudah dijelaskan di awal ya dari local storage. Kemudian jika sudah memilih file, tombol unggah file akan aktif memungkinkan proses unggah ke sistem. Setelah itu, statement agreement akan muncul dan harus dicentang sebelum melanjutkan.
Jika statement agreement tidak dicentang, proses tidak bisa dilanjutkan. Tekan tombol OK untuk melanjutkan proses unggah file. Masukkan OTP yang dikirim via email, lalu verifikasi dan selesai. Balik lagi bahwa email yang tadi didaftarkan harus memang benar-benar email yang aktif ya Bapak dan Ibu ya, karena kode OTP yang dikirim itu melalui email untuk verifikasi gitu ya. Seperti ini contoh gambarannya. Kemudian nanti akan terlihat seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Jika verifikasi kode berhasil, laporan akan tampil di dashboard CRS domestik. Lakukan pengecekan berkala pada kolom status, ya, apakah sedang berproses, valid atau invalid. Jika jumlah data rekening sangat banyak, karena sistem akan melakukan validasi terhadap isi file laporan. Jika laporan berstatus valid tetapi not submitted, pengguna bisa menekan tombol submit atau simpan untuk mendapatkan tanda terima dari DJP. Ya, apabila Bapak dan Ibu menekan tombol remove atau hapus untuk menghapus laporan dan menggantinya dengan yang baru. Ya, sebenarnya ini hanya gambaran saja sih Bapak dan Ibu ya. Nah, menu ini digunakan untuk melaporkan rekening keuangan dengan cara input manual satu persatu nih di web Cortex tanpa perlu mengunggah file. Hanya saja maksimal 25 rekening dapat dilaporkan melalui metode ini. Jadi kalau kita menggunakan web key ini itu terbatas ya Bapak dan Ibu ya, hanya 25 rekening saja. Caranya gimana? Ya, mungkin ini sudah biasa lah ya, seperti kalau kita bikin faktur dan sebagainya. Ketika kita akan menambahkan, klik tombol add gitu ya. Kemudian beberapa informasi yang memang harus diisikan seperti account information gitu ya, berisi data umum informasi rekening, pemilik rekening pribadi, kemudian detail saldo dan penghasilan dari rekening keuangannya, pemilik rekening badannya gitu ya, kemudian penanggung jawab dari rekening badannya. Sebenarnya kalau dari sini itu yang perlu diperhatikan adalah memang identitas dari pemilik rekeningnya ya, Bapak dan Ibu ya. Dipastikan benar-benar valid. Nah, ini kalau misalkan gambaran ketika kita web key in ya, TIN atau Tax Identification Number dari Financial Institution Sender ya, berisi NPWP lembaga keuangannya dan seterusnya ya, Bapak dan Ibu ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini. Begitu ya mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu atau mungkin bingung. Masih belum kebayang dari mana dulu nih. Coba kita menyapa dari Dana Mitra Indonesia. Selamat siang. Selamat siang Ibu Mila. Ya, siang. Baik, Ibu Mila ini baru pertama kali akan melaporkan atau memang di tahun lalu sudah melaporkan Ibu? Sudah. Dan untuk Sudah ya. tahun ini sudah berhasil sih. Oh, alhamdulillah. Berarti Iya, sudah lapor ya sudah dari lapor. Iya. soalnya Mungkin kan mengingat mm, gimana? buat ini perubahan data kan data kemarin kan update ada petugas yang lama. Terus Mm-mm, kemarin kan dibantu buat nambahin akun ya yang mm-mm, petugas baru. Tapi yang lama mm-mm. ini cara ngapusnya gimana ya buat ini perubahan datanya? Oke, baik. Nanti bisa dikomunikasikan dengan KPP terkait ya, Ibu Oh ya. ya, oke. Karena jujur saja kemarin kalau untuk terkadang kalau kita tidak bisa memprosesnya secara langsung gitu ya, kan Hmm. harus butuh bantuan tim dari TK kantor pusat Iya, ya, Bapak dan Ibu. iya benar kemarin. Jadi kalau saya Untuk tuh masuk ke korteksnya mm-mm, kemarin kan dibantu kita. mm-mm. Dari ini di terdaftarnya di Duren Sawit ya, Bu? Bukan di Bukan di Selamat Riyadi ya. Oh, ini Jatinegara Selamat ya. Negara iya. Iya, baik. Berarti tinggal mikir ini ya, Bu ya, untuk submit SPT badannya ya, Bu ya. Oh sudah juga. Wah, luar biasa nih. Rajin. Iya. Iya, Tinggal besok daripada terakhir ya. bener Iya, iya, iya. banget daripada nanti kena denda ya sayang banget Iya, ya, Bu ya.
Iya, mending bilang bos ya Bu, mending buat saya Pak gitu uangnya. Iya, iya, Buat iya. makan-makan tim keuangannya ya, Iya, karena lembur. heeh. SPT. Baik, Iya, terima kasih Bu Mila. Tapi kasih. selama ini kan mungkin kita juga pengen tahu ya, dari sebelumnya menggunakan portal IOI, kemudian sekarang menggunakan Cortex, apakah jauh lebih mudah atau sama aja ya, karena mengunggah file aja? Sama sih, cuman Nah, karena kemarin itu kendalanya di ya apa perubahan akunnya aja ya di Cortex-nya gitu. Heeh. baik. Ya untuk Terima kasih ya. pelaporan, Mm-mm. ya. Terima kasih Bu Mila. Nanti silakan Ya, untuk perubahan datanya bisa dikomunikasikan ke KPP terkait ya, Bu. oke, terima kasih. Sama Ibu. Baik, selanjutnya dari Koperasi Simpan Pinjam Yakin Sumber Sukses. Selamat siang Ibu Listia. Ya, siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu siang hari ini? Semoga baik ya Bu ya. Ya, alhamdulillah baik. Ada kesulitan Ibu dalam pelaporan IO ini? Semoga aja enggak ya. Oh, belum berarti ya. Iya, belum. Belum, baik. Paling lambat besok ya Bu ya. Iya, baik, Ibu. Iya, jangan lupa juga untuk submit SPT tahunan. KSP-nya sudah Bu? eh Nanti sebentar saya ini lagi soalnya kan saya juga di sini bantu juga. Nanti Baik, di siap. Mm-mm. Gak apa-apa sih, kami juga sembari mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu, kalau misalkan memang apa namanya terkendala, silakan langsung bisa menghubungi KPP terkait gitu ya, mengingat batas akhir pelaporan untuk SPT PPh badannya adalah besok, sama juga ya berbarengan dengan SPT PPN ya, Mbak Yola ya. BTPPN, kemudian ada juga ini IOI gitu ya. Kalau bisa lebih baik sekarang disubmit, silakan disubmit. Walaupun kalau untuk apa namanya SPT badannya masih menggunakan DJP online ya, Bapak dan Ibu ya, dengan menggunakan e-form gitu ya. Hanya saja memang besok tuh deadline-nya sangat banyak gitu ya. Takutnya nanti gak keburu, sayang banget ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, Bu Listia, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya. Ya, nanti sudah cukup. Baik, terima kasih Ibu. Dari selanjutnya dari Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Sejahtera. Selamat siang, Bapak Ibu. Yang Selamat siang, Bapak. Iya. Oh, ini yang baru pertama kali ini apa ya? Ikut ya? Atau sudah pernah, Bapak? Sudah pernah, sudah pernah. Sudah pernah. Untuk pelaporannya, apakah ada kendala, Bapak? Ya, kemungkinan, nah, belum belum dicoba sih. Kemungkinan sih hari ini baru mau saya coba. Baik, siap. Jangan lupa juga ya Pak ya untuk pelaporan SPT badannya ya Pak ya. Paling lambat juga besok gitu. Oke, baik Ibu. Iya, semoga tidak ada kendala ya Pak ya, lancar semuanya. Kalau Amin. ataupun ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke terdaftar atau kepada kami juga boleh. Ya Pak Oke, ya, baik. terima kasih ya Pak. Baik, selanjutnya dari Koperasi Bisa ya. Bina Sejahtera ya namanya ya. Halo, iya Ibu. Iya, gimana Bapak? Apakah sudah apakah ada kendala terkait dengan pelaporan ini Pak, IOI ini Pak? Eh, saya masih nanya sih bingung juga tadi karena Mm-mm. kan ini pindah sistem ya Bu Mm-mm. ke Cortex. Mm-mm. Halo. Ya, Eh, siap. jadi kita kan bisa ini udah terdaftar Bu di sebelumnya portal EOI. Berarti kalau di Cortex ini daftar ulang lagi apa gimana ya Bu? Ya Pak, Apa coba ada perubahan data? nah,
Coba kan step tadi itu memang harus dilakukan ya Pak ya, sesuai dengan petunjuknya. Ya, Bapak bisa Iya. juga nanti akan kami bagikan juga di sini ya Pak ya untuk materinya. Nanti bisa dicoba sendiri. Kalau misalnya langsung ada kendala, bisa langsung menghubungi kami atau di KPP terdaftar. Iya, Hmm. baik, Bu. Dan Iya, juga eh, kan batas terakhirnya besok ya, Bu. iya, betul. Itu apa ada kayak perpanjangan waktu gitu, Bu, kayak SPT badan? SPT Badan memang ada perpanjangan ya Pak? Enggak sih, udah dilaporin sih maksudnya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai Pak nanti kalau ngobrol sama wajib pajak yang lain perpanjangan ya. Bukan kita yang perpanjangan, mungkin pemerintah sebelah ya, STNK, perpanjangan STNK kali yang dimaksud ya. Nggak ada ya Pak ya kami ya. Untuk pelaporan SPT Badan itu tetap Pak, batas akhirnya adalah 30 April. Begitu halnya dengan pelaporan IO ini. Paling lambat adalah besok. Nah, nanti ketika terdapat kendala nih, mumpung ini masih jam setengah 11 siang ya Pak ya, masih bisa dicoba nih ya. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Kalau misalnya ada kendala bisa dikomunikasikan kepada kami atau ke KPP terdaftar ya Pak ya. Oh iya, iya. Baik, Bu. Siap. Yes. Hmm, Di siap. Oke, baik. Sepertinya tadi sudah ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin izin Pak Nur ada tambahan Pak. Bapaknya, Mbak. Oke ya, kalau tidak ada, sebentar. Baik, mungkin selanjutnya apakah ada tambahan Bu Tita? Izin. Oke, cukup. Siap. Sembari kita menunggu materi ya Bapak dan Ibu ya, saya ingatkan kembali bahwasannya untuk batas akhir pelaporan SPT tahunannya untuk PPh Badan adalah besok tetap tanggal 30 April. Kemudian jangan lupa juga nih Bapak Ibu yang ada di sini untuk pelaporan IOI-nya paling lambat besok. Alhamdulillah beberapa sudah submit ya. Jadi malam ini nggak perlu bergadang ya. Pulang dengan tenang bisa tepat waktu sepertinya ya pulangnya ya, nggak perlu lembur nih. Nah, tapi jangan lupa juga kalau misalnya sudah PKP, besok juga batas akhir pelaporan SPT masa PPN-nya ya. Kalau bisa sekarang, nggak perlu nunggu nanti atau besok ya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, untuk materinya bisa di-download di kolom chat ya, silahkan. Boleh? Oh, nggak ada. Oke ya. Di situ sudah ada ya, Bapak dan Ibu ya, materi edukasinya. Silakan bisa di-download masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan edukasi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan selama kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat-sehat selalu, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu.